Pengertian alat uji thermal imaging untuk suhu tubuh manusia. Thermal imaging atau juga disebut sebagai termografi merupakan sebuah alat untuk mengetahui distribusi suhu pada sebuah objek dengan menggunakan inframerah. Alat berupa kamera ini akan mendeteksi suhu dengan menangkapnya sebagai cahaya warna-warni. Nantinya, pancaran cahaya dari suhu objek yang ditangkap dan ditunjukkan dengan warna yang berbeda-beda. Suhu yang lebih dingin dimunculkan dengan warna biru, ungu, dan hijau. Sedangkan suhu yang lebih hangat diberi warna merah, orange, kuning. Alat ini mendeteksi suhu mulai dari minus 20 derajat Celcius sampai dengan 2000 derajat Celcius. Dan juga bisa menangkap perubahan suhu sekitar 0,2 derajat Celcius. Dan ini adalah salah satu contoh pengaplikasian dari alat uji thermal ini. Cara menggunakannya, cara untuk menggunakan alat uji kamera thermal imaging suhu ini adalah dengan menginstal aplikasi thermal imaging pada smartphone, lalu menghubungkan alat tersebut kepada smartphone dengan cara menyambungkan menuju port USB. Kemudian didekatkan tangan ke alat tersebut agar antiseptik keluar dengan otomatis. Lalu arahkan kamera ke arah benda atau orang yang akan dicek tubuhnya. Kemudian dekatkan alat tersebut ke bagian tubuh dan tunggu beberapa saat hasilnya akan keluar di ponsel. Lalu jika hasil cek tersebut di-print, Anda akan dapat langsung membuka aplikasi alat tersebut dan tekan cetak. Saya Devina Nuramjani Putri. Di sini saya akan menjelaskan perangkat input alat uji kamera atau thermal imaging untuk suhu tubuh manusia. Perangkat input yang pertama adalah motion sensor atau alat sensor gerak. Yang kedua adalah thermocouple atau sensor suhu. Yang ketiga adalah kamera inframerah. Yang keempat adalah keyboard handphone dan yang kelima adalah mic handphone. Yang pertama, motion sensor atau sensor gerak adalah rangkaian sensor gerak menggunakan inframerah menggunakan komponen berupa IC NE555. Fungsi dari IC tersebut adalah sebagai pembangkit sinyal di dalam rangkaian sensor inframerah. Rangkaian itu bisa memancarkan lampu LED inframerah yang terpasang dalam rangkaian. Nah, yang kedua adalah thermocouple atau sensor suhu. Untuk dapat mendeteksi suhu sebuah objek, thermocouple dapat menyerap radiasi elektromagnetik atau sinar inframerah yang sejatinya dipancarkan atau dipantulkan oleh sebuah objek yang sedang didekatkan. Sinar inframerah tersebut lantas bakal menembus lensa thermocouple dan dihantarkan ke sebuah alat pendeteksi atau detektor suhu. Modul thermocouple kemudian mengubah pancaran radiasi tadi menjadi energi panas untuk kemudian dikonversikan menjadi energi listrik. Nah, yang ketiga adalah inframerah, kamera inframerah. Sinar inframerah bisa dihasilkan oleh benda-benda panas. Setiap benda yang mempunyai temperatur memancarkan sinar yang salah satunya adalah sinar inframerah. Di antara sinar-sinar yang tidak tampak itu, sinar inframerahlah yang gelombangnya paling banyak yang dapat ditangkap oleh kamera inframerah. Jadi alat tersebut akan mendeteksi tubuh manusia itu dari kamera inframerah. Nah, yang keempat adalah keyboard handphone. Keyboard handphone itu berguna untuk mengetik atau memasukkan informasi data diri dari orang yang ingin diperiksa jika ingin hasil periksa tubuh badan tersebut dicetak. Nah, jadi jika kita sudah melakukan pemeriksaan suhu tubuh di alat tersebut, kita itu kan dapat mencetak hasil dari pemeriksaan tersebut ya, jadi kayak suhu badannya berapa, suhu minimal dan suhu maksimalnya berapa itu. Sebelumnya kita dapat memasukkan informasi atau identitas
dari siapa orang yang telah kita periksa tersebut itu. Jadi identitas bisa nama, juga tempat tanggal lahir juga bisa, atau informasi lainnya. Nah, yang ketiga adalah Mic Handphone. Bekerja seperti Google Assistant untuk mendeteksi suara jika pengguna alat tersebut ingin memberikan informasi untuk hasil pemeriksaan suhu badan tersebut jika ingin dicetak. Nah, jika kita tidak ingin mengetik informasi tersebut menggunakan keyboard, kita bisa menggunakan Mic Handphone tersebut. Tapi kita bisa gunakan mic tersebut itu di aplikasinya, di aplikasi alat tersebut. Nah, nanti di aplikasi alat tersebut ada seperti Google Assistant gitu. Nanti kita bisa merekam suara kita gitu yang memberikan informasi tentang seseorang yang telah kita periksa. Nah, oke. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan perangkat output alat uji kamera atau thermal imaging untuk suhu tubuh manusia. Nah, kalau perangkat outputnya itu yang pertama ada soft copy device, yang kedua itu ada printer atau keluarnya hasil cetak, yang ketiga ada sinar ultraviolet, yang keempat ada antiseptik, dan yang kelima ada touchscreen handphone. Nah, untuk yang pertama soft copy device, yaitu keluarnya soft copy device berupa hasil suhu badan yang sudah dicek. Jadi kalau misalnya kita sudah mencek suhu badan seseorang, itu bakal keluar hasilnya berupa soft copy-nya gitu. Jadi di situ langsung ada yang misalnya kayak tadi kita mau memasukkan informasi tentang seseorang yang sudah kita periksa itu. Nah, nanti di soft copy-nya itu bakal keluar informasinya, identitas seseorang tersebut, dan hasil dari pengecekan suhu badan tersebut. Nah, yang keduanya itu ada printernya untuk keluarnya hasil cetak. Nah, keluarnya hasil cetak dari soft copy device jika ingin dicetak dengan cara di print soft copy-nya tersebut tapi melalui aplikasi, tapi printernya itu sudah berada di alat tersebut gitu. Jadi hasil cetaknya itu keluar berupa kecil saja, seperti bentuk kertas kecil gitu, kayak notepad gitu, bakal keluar seperti itu. Nah, yang ketiga ada sinar ultraviolet. Nah, jika kita akan mengecek seseorang itu, kalau misalnya alatnya itu sudah dinyalakan ya, dan aplikasinya sudah terhubung ke alat tersebut, nanti itu bakal otomatis keluar sinar ultraviolet. Nah, keluarnya sinar ultraviolet itu agar virus tidak mendekat pada alat tersebut dan juga orang yang sedang kita periksa. Sinar ultraviolet tersebut akan keluar saat kita menyalakan alatnya. Jadi kalau misalnya alatnya dinyalakan, itu langsung otomatis sinar ultravioletnya itu keluar. Nah, yang selanjutnya itu ada antiseptik. Keluarnya antiseptik saat pertama alat dinyalakan untuk orang yang akan menggunakan alat tersebut agar alat dan tangannya tetap bersih, dan antiseptik akan keluar jika kita mendekatkan tangan kita ke alat tersebut saat alat tersebut baru dinyalakan. Nah, kalau misalnya alat tersebut baru dinyalakan, kita itu bisa mendekatkan tangan kita ke dekat sensor geraknya yang tadi. Nah, nanti kalau misalnya kita mendekatkan tangan kita ke sensor gerak tersebut, nanti akan otomatis keluar antiseptik gitu, antiseptik agar tangan kita selalu higienis. Dan yang terakhir adalah touchscreen handphone. Touchscreen handphone menampilkan informasi yang sudah didapat oleh alat thermal imaging tersebut. Jadi kalau misalnya kita akan melakukan pengecekan gitu kan, layar HP kita itu ngeluarin informasinya gitu ya, sama kalau itu mah gambar yang dihasilkan oleh kamera inframerahnya itu kan langsung keluar, ada di touchscreen HP kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat alat uji kamera atau thermal imaging untuk suhu tubuh manusia. Sebelumnya tadi udah dijelaskan oleh Kamil dan Devina, sekarang saya menjelaskan manfaatnya. 1. Alat ini mudah dibawa kemana-mana karena ukurannya yang kecil. Manfaat kedua, kita dapat mengetahui suhu badan kita dan orang lain di mana saja.
Dan nomor 3, kita dapat mengetahui suhu maksimal dan minimal badan kita. Manfaat nomor 4, lebih mudah digunakan karena dapat mendeteksi beberapa barang atau orang dalam sekali potret. Dan yang kelima, kita dapat mengetahui informasi seperti aktivitas metabolisme tubuh serta melihat adanya perubahan dalam sel tubuh manusia. Dan manfaat yang terakhir, kita dapat mengetahui keadaan tubuh kita yang sedang kurang baik agar sekiranya penularan penyakit dapat dikurangi lebih awal dan kita dapat beristirahat di rumah. Itu adalah manfaat alat uji kamera atau thermal imaging untuk suhu tubuh manusia. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.